Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rosa Nikmatul Fajri sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari materi kombinasi bisnis. Yang pertama terdiri dari Azharul Faizin, yang kedua ada Eva Nur Eviana, yang ketiga ada Silvinur Alfiatin, yang keempat ada Siti Solehah, dan yang kelima ada Ulil Hasanah. Next, Mbak. Langsung saja untuk topik pembahasan pada hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian kombinasi bisnis, yang kedua ada kombinasi bisnis dan pengendali tertinggi, yang ketiga ada tanggal kombinasi bisnis, yang keempat ada identifikasi pihak-pihak dalam kombinasi bisnis, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Next. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Azharul Faizin. Untuk Saudara Azharul Faizin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Langsung saja, yang pertama itu adalah pengertian kombinasi bisnis. Apa itu pengertian kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi yaitu memperoleh pengendalian. Pengendalian apa? Pengendalian atas satu atau lebih dari bisnis tersebut. Yang tujuannya yaitu untuk menghasilkan laba dan kekayaan perusahaan yang lebih besar. Maka dari itu, perusahaannya itu berupaya untuk terus berkembang dan tumbuh dengan cara melakukan kombinasi bisnis tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Azharul Faizin atas penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang kombinasi bisnis dan pengendali tertinggi akan disampaikan oleh Saudari Eva Nur Eviana. Kepada Saudari Eva, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu tentang kombinasi bisnis dan pengendali tertinggi. Eh, jadi kombinasi bisnis dan pengendali tertinggi ini dibagi menjadi dua, yang mana yang pertama yaitu ada entitas pengakuisisi, yang kedua ada entitas yang diakuisisi. Nah, entitas pengakuisisi ini merupakan entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis. Sedangkan entitas yang diakuisisi atau entitas target ini merupakan entitas dalam transaksi kombinasi bisnis dikendalikan oleh entitas lain. Nah, berdasarkan GAAP terbaru, pengendalian sederhananya ini terjadi ketika sebuah perusahaan memiliki mayoritas kepentingan entitas pada perusahaan lain. Yang selanjutnya yaitu tentang tentang tanggal kombinasi bisnis. Nah, di sini sama seperti pembuatan laporan keuangan biasanya, yang mana di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu per 6 bulan atau interim. Yang kedua yaitu per 1 tahun atau annual. Nah, laporan keuangan interim ini merupakan laporan keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen dan beberapa stakeholder ini membutuhkan laporan keuangan pada saat tertentu. Yang selanjutnya yaitu per 1 tahun atau annual. Nah, laporan ini di dalamnya membahas perkembangan dan juga pencapaian yang sudah didapat oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, jenis laporan ini dapat merangkum seluruh laporan keuangan dan beragam prestasi lainnya yang berhasil dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu dalam 1 tahun ke belakang. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Eva atas penjelasannya.
Selanjutnya untuk materi mengenai identifikasi pihak-pihak dalam kombinasi bisnis akan saya sampaikan. Di mana identifikasi pihak-pihak dalam kombinasi bisnis ini melibatkan pihak pengakuisisi dan entitas target, di mana pihak pengakuisisi merupakan pihak yang memperoleh kendali atas aktiva neto, di mana operasi pihak yang diakuisisi. Pengendalian atas pihak yang diakuisisi mungkin diperoleh dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan mengalihkan kas, setara kas, atau aset lainnya yang termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis. Pihak pengakuisisi setelah kombinasi bisnis itu disebut sebagai induk, yang dimana berkewajiban menyusun laporan konsolidasi yang akan dibahas pada bab berikutnya, di mana pada umumnya pihak pengakuisisi itu diidentifikasi sebagai pihak yang mengalihkan kas atau aset lainnya yang memiliki liabilitas atau kombinasi bisnis. Kas atau aset lainnya akan diberikan atau dialihkan kepada pemilik atau pengendali entitas target sebelumnya. Jika terjadi hal semacam itu, maka PSAK 22 revisi tahun 2010 memberikan indikasi yang dapat dipakai untuk menentukan nama perusahaan pengakuisisi, yaitu salah satunya dengan jika kombinasi bisnis melibatkan lebih dari dua pihak, maka pengakuisisi biasanya merupakan pihak yang berinisiatif melakukan kombinasi bisnis, di mana ukurannya itu lebih besar dari pihak lain dalam kombinasi bisnis. Nah, dalam identifikasi pihak-pihak dalam kombinasi bisnis ini terdiri dari beberapa PT terbuka, private, atau UMKM yang telah berskala besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Silvi Nur Alfiatin. Untuk Mbak Silvi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai spin-off perusahaan. Spin-off perusahaan adalah pemisahan perusahaan induk dan anak perusahaan, kemudian menghasilkan perusahaan baru yang akan menjalankan rencana dan strategi bisnisnya sendiri. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, spin-off perusahaan merupakan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT untuk memisahkan usaha secara parsial atau sebagian. Kemudian dalam undang-undang ini juga dipaparkan bahwa spin-off mengakibatkan sebagian aktiva dan pasifa perusahaan tersebut beralih karena hukum kedua perseroan atau lebih. Secara sederhana, spin-off perusahaan dapat dipahami sebagai pemisahan sebagian perusahaan berbentuk perseroan terbatas secara hukum menjadi dua atau lebih perusahaan baru. Selain dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, spin-off perusahaan juga diatur dalam PSAK Nomor 22 Revisi 2010, yang di dalamnya memberikan indikasi yang dapat dipakai untuk menentukan nama perusahaan pengakuisisi, yakni yang pertama, ukuran pihak pengakuisisi dinyatakan dengan laba, aset atau pendapatan lebih besar dari entitas target. Kemudian, jika kombinasi bisnis melibatkan lebih dari dua pihak, maka pengakuisisi biasanya merupakan pihak yang berinisiatif melakukan kombinasi bisnis, dan ukurannya lebih besar dari pihak lain dalam kombinasi bisnis. Entitas baru yang dibentuk sebagai hasil dari kombinasi bisnis juga tidak selalu dikerjakan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Silvi atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Mbak Ulil Hasanah. Kepada Mbak Ulil, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Mbak Moderator yang sudah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai cara kombis. Cara kombis ada 4 poin. Yang pertama adalah persiapan, yang dimana persiapan merupakan tahap awal dari spin-off perusahaan. Di sini tahap ini perusahaan yang akan melakukan spin-off harus membuat rancangan pemisahan spin-off perusahaan. Rancangan ini disusun untuk dipublikasikan kepada media massa harian yang beredar secara nasional, yang dimana ditujukan untuk karyawan atau kreditor, mitra,
kreditur dan para mitra usaha paling lambat 30 hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Selanjutnya yaitu adanya penyelenggara RUPS yang di sini pada tahap RUPS merupakan salah satu kendala jika RUPS ini adanya keterlambatan pengambilan keputusan spin-off RUPS sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 3/4 dari seluruh pemegang saham hak suara yang sah. Yang selanjutnya adalah proses spin-off. Proses spin-off di sini yaitu seluruh pemegang saham perusahaan setuju dan tidak ada keberatan yang diajukan dari pihak kreditur atau mitra usaha, maka berikut masuk pada realisasi spin-off perusahaan. Pada tahap ini dilakukan pendirian perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT yang disertai dengan pemindahan atau pemisahan secara aktiva dan pasifa dari perusahaan induk yang sudah ada. Yang selanjutnya adalah poin 4, pengesahan spin-off perusahaan dengan akta notaris, yang dimana untuk mendapatkan status secara hukum, maka spin-off yang dilakukan perusahaan harus disah dengan akta notaris, yang dimana notaris yang ditujukan akan membuat akta pemisah atau menerangkan pendirian perusahaan baru sekaligus peralihan aktiva dan pasifa dari perusahaan induk lama ke perusahaan baru secara hukum. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Ulil atas penjelasannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.